Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok The Stars, kelas 12 MIPA 1 yang terdiri dari 7 orang, yaitu saya, Muhammad Ilham Jaya, selaku ketua kelompok, dan teman-teman kelompok saya, Akmal Rahmat, Elza Marista, Gede Harta, Muhammad Rasal Fatra, Muhammad Rangga Saputra, dan Puan Rindi Nur Sapti Agus. Baiklah, di video kami kali ini, kami akan membahas tentang glikolisis, siklus Krebs, dan transfer elektron. Baik, pada video kali ini kami akan membahas tentang konsep yang merupakan tahapan pertama dalam proses respirasi. Dalam bahasa Inggris, glikolisis memiliki arti sugar splitting, yang kalau dalam bahasa Indonesia artinya adalah pemecahan glukosa. Glikolisis terjadinya di sitosol. Pada tahap glikolisis ini, glukosa yang merupakan gula dengan karbon 6 akan dipecah menjadi struktur gula yang lain, sehingga menghasilkan 2 molekul pirufat, 2 NADH, 2 ATP. Bagaimanakah prosesnya? Langsung saja simak baik-baik video dari kami. Terdapat 10 tahapan proses yang terjadi pada glukolisis, yaitu tahap pertama, glukosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Pada tahapan ini, enzim yang berperan adalah heksokinase. Heksokinase akan mentransfer gugus fosfat dari ATP glukosa sehingga menjadi glukosa 6-fosfat. Disinilah ATP pertama kali digunakan. Selanjutnya, pada tahapan kedua, glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Pada tahapan ini, glukosa 6-fosfat dikonversi menjadi glukosa 6-fosfat oleh enzim fosfoglukosamerase. Tahap ketiga, fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1/6 bifosfat. Enzim yang berperan adalah fosfofruktokinase. Fosfofruktokinase ini akan mentransfer gugus ATP. Dari ATP inilah tahap penggunaan ATP. Yang kedua, selanjutnya tahapan keempat. Enzim aldolase memecah molekul fruktosa 1/6 bil-fosfat menjadi 2 buah gula yang memiliki 3 karbon yang berbeda, yaitu menjadi dihidroksaton fosfat atau DHAP dan gliseraldi 3-fosfat atau G3P. Pada tahapan ini kelimanya yaitu terjadi konversi antara DHAP dan G3P ini, di mana reaksi ini tidak pernah mencapai titik keseimbangan. G3P inilah yang akan digunakan pada langkah berikutnya. Nah, dari tahapan 1 sampai tahapan 5 inilah dikenal sebagai inversement fase, karena pada tahapan inilah ATP digunakan sebanyak 2 buah. Selanjutnya tahap yang ke-6, G3P akan diubah menjadi 1,3 bifosfogliserat sebanyak 2 buah. Pada tahap ini enzim yang berperan yaitu triose fosfat dehidrogenase. Pada tahap ini terjadi 2 reaksi, yaitu 1. G3P dioksidasi melalui transfer elektron ke NADH+, sehingga membentuk 2 buah NADH. Yang kedua, dengan menggunakan energi dari reaksi ini, 2 fosfat akan terikat pada substrat sehingga ikut berperan dalam pembentukan 1,3 bifosfogliserat. Selanjutnya, pada tahap yang ke-7, 1,3 bifosfogliserat akan diubah menjadi 3 fosfogliserat. Pada tahap ini, 2 fosfat akan ditransfer ke 2 fosfat sehingga menghasilkan 2 buah ATP. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah fosfogliserokinase. Tahap yang ke-8,
3 fosfoliserat akan diubah menjadi 2 fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfoglycerol mutase. Tahap yang ke-9, 2 fosfogliserat akan diubah menjadi fosfonilfluorafat atau PEP dengan enzim enolase. Pada tahap ini dihasilkan 2 molekul H2O. Tahap yang terakhir yaitu PEP akan diubah menjadi 2 pirufat dengan enzim pirufat kinase. Pada tahap ini terjadi pembentukan ATP sebanyak 2 buah yang berasal dari ADP. Jika kita perhatikan dari tahap 6 sampai dengan tahap ke-10 terjadi pembentukan ATP sebanyak 4 buah, sehingga pada tahap ini dikenal sebagai payoff fase atau fase menghasilkan energi. Berdasarkan keseluruhan tahapan reaksi glikolisis tersebut, maka dapat disimpulkan secara umum glikolisis terbagi ke dalam 2 fase, yaitu fase memakai energi atau the energy investment fase dan fase menghasilkan energi atau the payoff fase, the energy investment. Fase ini merupakan tahapan di mana ATP digunakan. ATP yang digunakan sebanyak 2 buah, yaitu pada tahap pertama ketika glukosa diubah menjadi glukosa 6 fosfat dan tahap yang kedua terjadi pada fruktosa 6 fosfat menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Tapi investasi ini akan dilunasi dengan bunga pada tahap the energy payoff fase, karena pada payoff fase dihasilkan 4 ATP dan 2 NADH, sehingga hasil bersih yang dihasilkan dalam proses glikolisis per 1 molekul glukosa adalah 2 molekul pirufat, 2 ATP dan 2 NADH. Nah, itulah penjelasan mengenai glikolisis. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, kita akan membahas tentang siklus Krebs, yang merupakan tahap ketiga dalam proses respirasi aerob, lanjutan dari proses dekarboksilasi oksidatif. Siklus Krebs ini sering juga dikenal sebagai siklus asam sitrat. Alasan mengapa disebut siklus Krebs adalah sebagai bentuk penghargaan kepada Hans Krebs, seorang ilmuwan dari Jerman yang merupakan penemu dari siklus Krebs ini. Siklus Krebs ini terjadinya di matriks mitokondria. Bagaimanakah prosesnya? Langsung saja saya serahkan kepada teman-teman saya. Secara singkat, penjelasan tentang siklus Krebs ini terdiri dari 8 tahapan. Pada tahap yang pertama, asetil-CoA yang memiliki 2 atom karbon merupakan hasil dari dekarboksilasi oksidatif akan mengalami kondensasi bersama dengan senyawa oksalosetat yang memiliki 4 atom karbon, sehingga antara gugus asetil dan oksalosetat membentuk ikatan menjadi senyawa berkarbon 6 yang dikenal sebagai sitrat atau asam sitrat, karena asam sitrat ini merupakan senyawa yang terbentuk pada tahap pertama. Siklus ini dikenal sebagai siklus asam sitrat. Pada tahap pembentukan asam sitrat ini, CoA akan dilepaskan sehingga sitrat tidak memiliki koenzim A. Nah, enzim yang berperan pada tahap yang pertama ini adalah sitrat sintase. Selanjutnya pada tahap yang kedua, sitrat akan mengalami perubahan menjadi isositrat yang memiliki karbon 6. Karena reaksi yang terjadi pada tahap ini hanya isomersasi atau pengubahan dari satu senyawa menjadi senyawa lain yang masih memiliki rumus senyawa yang sama. Nah, pada tahap ini terjadi 2 reaksi, yaitu pelepasan molekul air atau H2O yang prosesnya dikenal sebagai dehidrasi. Namun kemudian pada tahap ini juga terjadi proses penambahan molekul air yang prosesnya dikenal sebagai hidrasi. Proses pengubahan sitrat menjadi asam sitrat ini dikatalisis oleh enzim akonitase. Pada tahap yang ketiga, isositrat yang memiliki 6 karbon akan diubah menjadi alfa ketoglutarat yang memiliki 5 atom karbon, sehingga pada saat ini terjadi pelepasan ikatan yang berarti ada elektron yang dilepaskan pula. Elektron yang dilepaskan ini akan diterima oleh NAD+, sehingga membentuk NADH. Pada tahap ini pula terjadi proses dekarboksilasi atau pengurangan karbon berjumlah 1 karbon. Nah, 1 karbon ini akan membentuk CO2. Enzim yang berperan adalah isositrat dehidrogenase. Tahap yang keempat, alfa ketoglutarat yang memiliki 5 atom karbon akan diubah menjadi suksinil koenzim A
yang memiliki 4 atom karbon. Berarti pada tahap ini juga terjadi dekarboksilasi atau pelepasan satu karbon. Nah, satu karbon ini akan membentuk molekul karbon dioksida pula. Selain itu, pada tahap ini pula terjadi reduksi NAD+, sehingga membentuk NADH. Karena pada tahap ini terjadi pengubahan dari alfa ketoglutarat menjadi suksinil-CoA. Berarti terjadi penambahan CoA yang masuk pada reaksi ini, sehingga CoA akan berikatan dengan senyawa suksinil membentuk suksinil-CoA. Enzim yang berperan pada tahap ini itu alfa ketoglutarat dehidrogenase. Tahap yang kelima, suksinil CoA yang memiliki 4 atom karbon akan diubah menjadi suksinat yang memiliki 4 atom karbon. Pada tahap ini tidak ada pengurangan atom karbon seperti pada tahap sebelumnya. Tapi pada tahap ini terdapat beberapa reaksi yaitu fosfat inorganik atau P1 akan berperan pada tahap ini sebagai pemutus ikatan koenzim yang terdapat pada suksinil, sehingga pada tahap ini CoA akan dilepas dan fosfat inorganik akan berikatan dengan GDP membentuk GTP. Namun pada beberapa sel fosfat yang telah membentuk GTP akan ditransfer lagi ke ADP sehingga membentuk ATP, baik GTP ataupun ATP. Keduanya memiliki energi yang setara. Enzim yang berperan dalam tahap ini adalah suksinil CoA sintase. Tahap yang keenam yaitu suksinat yang memiliki 4 atom karbon akan diubah menjadi fumarat yang memiliki 4 atom karbon pula. Nah, pada tahap ini terjadi pelepasan elektron sehingga elektron akan ditangkap oleh FAD membentuk FADH2. Enzim yang berperan untuk mengkatalis senyawa suksinat menjadi fumarat adalah suksinat dehidrogenase. Tahap yang ketujuh terjadi pengubahan fumarat menjadi malat. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah fumarase. Pada tahap ini terjadi penambahan air atau H2O yang prosesnya dikenal sebagai hidrasi. Selanjutnya tahap yang ke-8, malat akan berasal dari NADH+. Enzim yang berperan dalam tahap ini adalah malat dehidrogenase. Dengan demikian dalam satu kali siklus menghasilkan 3 NADH, 1 FADH2 kali dan 1 ATP. Karena pada dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 asetil CoA, berarti pada siklus Krebs ini menghasilkan 6 NADH2, 2 FADH2 kali dan 2 ATP. Nah, itulah penjelasan tentang siklus Krebs. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya kami akan membahas tentang rantai transport elektron dan kemiosmosis yang merupakan tahap terakhir dalam respirasi aerob. Nah, di tahap inilah kita sebenarnya akan membuat sebagian besar ATP kita. Rantai transport elektron dan kemiosmosis merupakan proses produksi ATP dan NADH dan FADH2 yang dihasilkan dalam glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs. Kenapa NADH dan FADH2 ini harus diubah menjadi ATP? Karena NADH2 dan FADH2 merupakan salah satu bentuk energi, namun berupa energi yang belum dapat digunakan oleh tubuh, sehingga harus diubah menjadi ATP agar dapat dimanfaatkan oleh tubuh. Sehingga tujuan dari rantai transport elektron dan kemiosmosis adalah untuk menghasilkan energi yang dapat dimanfaatkan oleh tubuh. Yang harus pertama kita ketahui adalah di mana kedua reaksi ini terjadi. Tahap ini terjadinya di bagian mitokondria. Nah, di mitokondria sendiri tersusun atas beberapa bagian meliputi membran luar, membran dalam, dan matriks mitokondria. Kedua tahapan ini berlangsung pada mitokondria, tepatnya pada bagian membran dalam mitokondria, atau yang disebut dengan krista. Bentuk membran dalam mitokondria jika diperbesar akan menjadi seperti berikut. Bagian membran dalam mitokondria tersusun atas fosfolipid bilayer, kompleks protein 1,
koenzim Q atau ubiquinonen, kompleks protein 3, kompleks protein 4, sitokrom C, ATP sintase, dan kompleks protein 2 yang terletak di bagian sini. Disebut dengan rantai transfer elektron karena dalam prosesnya terjadi transfer elektron dari satu protein ke protein yang lain. Dalam transfer elektron ini, oksigen akan berperan sebagai pendiri elektron terakhir yang akan membentuk H2O, yang nantinya H2O ini akan dikeluarkan dari sel. Perubahan NADH dan FADH2 menjadi ATP terdapat sedikit perbedaan dari prosesnya. Bagaimanakah perbedaannya? Langsung saja saya serahkan kepada kawan-kawan saya. Ya baik, yang pertama, pengubahan NADH menjadi ATP terlebih dahulu. Proses terjadinya transport elektron diawali dari NADH akan diuraikan menjadi NAD+, yang membuat elektron hasil dari reaksi ini akan masuk ke kompleks protein 1. Kemudian dikirim ke ubiquinon saat elektron melewati kompleks protein 1. Hal ini akan memicu dipompanya H+ keluar menuju ruangan antar membran elektron dari ubiquinon, dibawa melewati kompleks protein 3 ke sikrom C. Saat melewati kompleks protein 3, hal ini juga akan memicu dipompanya H+ keluar menuju ruang antar membran. Kemudian, dari sikrom C, elektron akan dibawa ke matriks mitokondria melalui kompleks protein 4. Saat elektron melewati kompleks protein 4, akan mengeluarkan satu atom hidrogen lagi menuju ruang antar membran. Nah, selanjutnya elektron kemudian akan diterima oleh molekul oksigen yang kemudian akan berikatan dengan dua ion H+ menuju H2O. Tidak dihitung transfer elektron dari bermacam-macam protein tadi memicu dipompanya H3+ keluar menuju ruang antar membran H+, atau proton tersebut akan kembali menuju matriks mitokondria melalui enzim yang disebut ATP synthase. Lewatnya H+ pada ATP synthase akan memicu enzim tersebut membentuk ATP secara bersamaan karena terdapat 3 H+ yang masuk kembali ke dalam matriks. Maka terbentuklah 3 molekul ATP. Pada akhirnya, untuk setiap semua NADH menghasilkan 3 ATP. Baiklah, selanjutnya pengubahan FADH2 menjadi ATP. Pertama, FADH2 diuraikan menjadi FAD+. Kemudian elektron masuk ke kompleks protein 2. Transfer pada kompleks protein 2 tidak memicu dipompanya H+ keluar menuju ruang antar membran. Setelah dari kompleks protein 2, elektron akan ditangkap oleh ubiquinon. Dari ubiquinon, elektron akan dibawa melewati kompleks protein 3 ke sitokrom C. Saat melewati kompleks protein 3, akan dikeluarkan satu ion hidrogen. Berikutnya, elektron dari sitokrom C akan dibawa ke matriks mitokondria melalui kompleks protein 4. Pada saat melewati kompleks protein 4, akan dikeluarkan juga satu atom hidrogen. Nah, selanjutnya, elektron kemudian akan diterima oleh molekul oksigen yang kemudian berikatan dengan dua ion H+ membentuk H2O. Setiap atom hidrogen yang terbentuk akan masuk ke ATP sintes untuk menjadi ATP. Jumlah ion hidrogen yang dikeluarkan berjumlah 2 untuk setiap satu molekul FADH2. Jadi hasil dari perubahan untuk setiap satu FADH2 menghasilkan 2 ATP. Nah, proses transfer elektron terjadi sampai tahap diterimanya elektron oleh oksigen yang merupakan aseptor elektron terakhir. Sedangkan proses pembentukan ATP oleh enzim ATP sintes tersebut dinamakan dengan kemiosmosis. Ya, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, selesailah proses respirasi aerob. Selanjutnya, berapakah total yang dihasilkan dalam respirasi aerob? Pada proses glikolisis,
dihasilkan 2 ATP dan 2 NADH2. Pada proses dekarboksilasi oksidatif dihasilkan 2 NADH. Pada siklus Krebs dihasilkan 6 NADH, FADH2, dan 2 ATP. Lalu bagaimana menjumlahkannya? Kita tahu kalau ATP langsung menjadi ATP, tidak perlu diubah. Lalu, untuk NADH dikalikan dengan 3, dan FADH2 dikalikan 2. Sehingga pada glikolisis ini dihasilkan 2 ATP, 2 NADH diubah menjadi 6 ATP. Pada dekarboksilasi oksidatif dan 2 NADH menjadi 6 ATP. Pada siklus Krebs, NADH menjadi 18 ATP. 2 FADH menjadi 4 ATP. Dan 2 ATP tetap menjadi 2 ATP. Sehingga totalnya 38 ATP. Lalu, kenapa ada yang menyebutkan totalnya 36 ATP? Karena 2 ATP digunakan untuk menembus mitokondria. Karena kalau misalkan glikolisis terjadinya di sitosol dan reaksi yang lainnya terjadinya di mitokondria, sehingga butuh energi untuk menembus mitokondria. Pada akhirnya, totalnya 38 ATP dikurangi 2 ATP menjadi 36 ATP. Baik, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai glikolisis, siklus Krebs, dan transport elektron. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam pendidikan.